dulu. Jadi pasiennya tanya dulu kelancaran bicara kita nilai pasien bicara spontan kita tanya. Bapak namanya siapa? Usianya berapa? Usia saya 40 tahun. Bapak saat ini keluhannya gimana? Ya misalkan saya suka lupa kayak gitu. Oh, saya suka lupa. Suka lupa ya. Bapak yang suka lupanya itu kejadiannya misalkan yang baru-baru ini atau yang biasanya yang lama-lama? Baru-baru. Yang baru-baru ini suka lupa seperti kayak naruh jam tangan di mana gitu ya, itu suka lupa ya. Terus bapak kalau tadi di sini naik apa? Lupa. Terus ke sini tadi bapak diantar siapa? Nah itu kita kenapa sekalian tanya itu? Karena kita sekalian bisa nanya memori juga, ya memori yang immediate. Kita nanya tadi makan apa, tadi diantar siapa, gitu ya. Terus kita tanya lagi, bapak kalau hari ini hari apa? Hari Senin. Senin. Tanggal berapa pak? Tanggal 22. 22. Terus bulannya bulan apa pak? September. September. Terus bapak ini di mana? Sekarang di mana? Rumah sakit. Rumah sakit ya. Itu berarti kita fungsinya untuk sekalian ngecek orientasi bapaknya ini. Nah terus dari kelancaran bahasa, kira-kira ini pasiennya lancar nggak? Lancar ya, masih memahami juga ya. Terus pemahaman, tadi pemahaman menurut kalian tadi nyambung nggak? Pasien ditanya apa, jawabnya apa, nyambung? Nyambung. Ya berarti kelancaran masih baik, pemahaman juga masih baik ya. Terus kita repetisi kita harus minta pengulangan ya. Bapak coba ulang ya. Berarti kita tuh kalau proses repetisi dari kata dulu, terus baru jadi kayak kata satu kata, terus dua kata, tiga kata gitu ya. Bapak ulangi ya kata-kata saya ya. Apel jatuh. Apel jatuh. Apel jatuh ke tanah. Apel jatuh ke tanah. Jadi repetisinya baik. Baik ya, repetisi itu pengulangan ya. Jadi dari kata harus nambah gitu ya. Terus kita menamai ya kan. Terus kita berarti kalau menamai kita tunjuk satu barang ya. Bapak ini namanya apa? Pulpen. Ya. Terus ini namanya apa? Kertas. Kertas. Terus ini namanya apa pak? Helm. Ya berarti ya bisa ya, masih penamaannya juga bisa. Terus kita suruh membaca pasiennya, misalkan nanti bapak ini tolong baca ya, misalkan ini. Pemeriksaan seluruh saraf otak, koordinasi dan provokasi. Ya bisa ya. Terus bapaknya terakhir suruh nulis. Bapak coba tulis ya, misalkan Budi pergi ke pasar. Jadi menulis membaca pun tidak ada masalah ya. Lalu selanjutnya kita apraksia. Kalian tahu apa apraksia dek? Gimana? Kemampuan seseorang untuk apa? Untuk pengertiannya sendiri apa? Apraksia itu kelainan di mana? Maksudnya kelainan apa? Jadi apraksia itu kemampuan seseorang ya. Jadi kalau kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya kan pasien itu bisa ya. Misalkan seperti mengirim surat itu kan pasien harusnya mengerti menulis dulu di surat, terus dimasukin ke amplop, terus nanti dikirim gitu ya kan. Itu kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tertentu gitu loh ya. Nah ini di sini contohnya salah satunya yaitu pasien disuruh kita kasih lilin ya, misalnya lilin suatu geretan lilin ya, terus kita kasih, terus pasiennya akan ngapain? Harusnya kan pasiennya tiup lilinnya ya. Nah kita jadi dikasih geretan, terus nanti pasiennya akan berbuat apa, kita periksa. Kalau dia misalkan tidak mengerti gitu ya dengan dengan dikasih lilin terus diapain, itu berarti dia ada gangguan apraksia ya, apraksianya terganggu ya gitu. Jadi kalau normal pasiennya bisa meniup geretan yang lilinnya menyala ya kan. Jadi pasien untuk meniup itu tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan. Jadi pasien disuruh niup,
pasiennya bisa gitu, ya. Terus jadi apraksia itu sebenarnya ada macam-macam ya. Jadi apraksia ideasional ya, apraksia dressing. Jadi apraksia ideasional tadi yang contohnya yang kayak pasien disuruh membuat surat. Jadi dari proses membuat suratnya, dari membuat masukin ke amplop kayak gitu. Terus apraksia dressing, pasiennya melakukan ya itu pakai baju, bisa nggak? Gitu. Seharusnya kan bisa, ya kan? Gitu. Terus ini pemeriksaan agnosia. Agnosia itu ada ini ya, ada agnosia visual, agnosia jari, sama agnosia taktil, ya. Yang visual berarti pasiennya disuruh apa? Nah, sebenarnya hampir sama kayak naming ya, kayak tadi yang bahasa yang apa menyebutkan nama benda ya. Jadi kita agnosia visual, kita suruh lagi gini, Pak ini apa? Pulpen ya. Ini apa? Berarti pasien bisa mengenali ya. Berarti agnosia nggak agnosia visual. Terus agnosia jari. Agnosia jari gimana? Gimana? Pasiennya suruh tutup mata atau enggak? Tutup. Jadi pasien tutup mata. Terus coba dek, kamu tutup mata. Ini yang saya pegang apa? Jari tengah saya. Terus ini kalau ini? Jari kelingking. Jadi dia bisa mengenal ya jarinya walaupun ditutup matanya. Jadi kan dia harus pakai. Jadi agnosia itu kita menilai sensorik, kemampuan sensorik. Jadi tanpa mengandalkan yang visual, agnosia jari itu ya. Terus agnosia taktil. Terus agnosia taktil itu sama sensoriknya juga ya. Jadi untuk kemampuan mengenali suatu benda, tapi pasiennya merem. Kita kasih Pak, coba merem ya, jangan dilihatin. Terus ini pegang. Ini kira-kira tebak itu apa? Pulpen ya. Terus Pak coba merem lagi, ini apa kira-kira? hammer. Ya, jadi dia bisa ya, tidak ada agnosia taktilnya juga bisa. Terus kita selanjutnya ke memori. Jadi perlu dedikasi juga dan Pak ini namanya dari itu apa? Kalau agnosia kita memang harus, maksudnya pasiennya memang pure kayak tahu ini bendanya apa gitu. Sehari-hari bendanya yang mudah dikenali. Maksudnya kan kayak pulpen kan pasti tahu ya, HP kayak gitu lah, maksudnya pasiennya tahu gitu. Terus memori itu ada memori segera, memori baru, yang jangka pendek, terus kemampuan new learning ability, ya, sama memori visual ya. Di sini memori segera. Nah, kalau memori segera kita misalkan periksa, kita sebutkan 3 angka ya. Dimulai dari angkanya, tapi misalkan 2, terus 3, terus disuruh diulang, pasiennya bisa tambah, terus naik lagi jadi 4 gitu ya. Bapak coba ulangi angka yang saya sebutkan, tapi jangan berurutan deh. Kalau berurutan itu kan gampang kita hafal. Jadi misalkan gini, 57 571 naik lagi. Terus kita naik lagi misalkan 6873. Jadi kita terus naik tapi jangan berurutan. Karena kalau berurutan resiko dia memang sudah, kita hafalnya kan lebih cepat ya. Jadi yang acak, terus dari angka yang sedikit lama-lama jadi angka banyak. Kita periksa itu memori ya, memori segera. Terus memori baru, tadi sama dengan hampir sama kayak pemeriksaan orientasi yang tadi sempat disebutin. Memori baru, Pak tadi kesini naik apa? Naik motor. Antar siapa Bapak? Sendiri. Terus makan tadi makan apa? Sarapannya. Nasi dengan apa? Dengan ayam. Pokoknya yang memori jangka pendek tuh kayak gitu, sama orientasinya. Sama orientasi kayak Bapak di sini sekarang kali kan udah sempat juga ya tanggal berapa? Bulan berapa? Jadi di awal tuh sebenarnya udah memorinya udah agak ditanya juga ya. Itu memori jangka pendek. Terus mempelajari hal baru. Jadi kita
sebutkan 4 kata yang tidak berhubungan ya. Nah terus nanti akan diulang lagi, tapi jangan dikasih tahu pasiennya. Nah kita sebutkan 4 kata, Bapak nanti ulangi ya perkataan saya ya. Misalkan kita ngomong mawar, jambu, pintu, jendela. Mawar, jambu, pintu, jendela. Bisa ya. Nah nanti kita akan di pemeriksaan terakhir kita suruh ulang lagi, masih ingat apa enggak. Nah, tapi pasien jangan dikasih tahu ya. Nah terus kita meriksa dulu memori visual. Memori visual jadi ada 5 benda kita sumpetin ya. Nah kita 5 benda itu pasiennya lihat ya, pasiennya lihat. Misalkan ini aku pulpen disembunyiin di bawah laci ya, bawah laci. Terus kamar disembunyiin di bawah kasur ya. Udah 5-nya disembunyiin, pasiennya lihat ya. Terus pasien suruh nyari lagi benda-benda yang tadi, yang 5 benda tadi, gitu ya. Nah itu jadi memori visual, memori visual. Nah terus setelah selesai pasiennya nyari 5 itu, Bapak coba ulangi lagi 4 benda yang tadi. Mawar, pintu, jendela, satunya apa? Jambu. Nah gitu, jadi pasiennya dialihkan dulu, baru nanti tanya lagi, gitu ya. Itu tadi saya lupa. Iya, lo ya biasanya kita juga lupa sih ya. Oke, gitu ya. Itu kalau untuk kalian fungsi luhur segitu cukup ya. Sebenarnya masih banyak maksudnya gangguan atensi ya. Atensi juga itu kan suatu keseluruhan dari fungsi luhur juga. Itu juga pemeriksaannya banyak. Ada clock drawing test, ada digit span gitu. Cuma kalian di sini checklistnya karena memang cuma sampai segitu, berarti pemeriksaan cuma segitu aja ya. Terus selanjutnya cranialis. Cranialisnya ini sampai mana sih kalian? Sampai nervus semua ya, sampai nervus 12 ya. Oke, nanti kan masih ada yang selanjutnya ya. Ini yang nervus cranialis kita coba dulu sampai 12 cukup atau enggak waktunya ya. Terus nanti kalau kurang di bimbingan selanjutnya sisa nervus cranialis sama gait dan koordinasi ini ya. Koordinasi ya. Jadi kita periksa untuk ada berapa nervus cranialis deh jadinya? 12. Yang pertama nervus apa? Olfaktorius itu untuk meriksa apa? Penciuman ya. Kita jadi untuk pemeriksaan nervus 1. Nervus 1 itu syaratnya pasien sadar. Jadi pasien kompos mentis. Terus kedua pasien kooperatif ya, pasien kooperatif. Terus yang ketiga pasien tidak ada kelainan sumbatan hidung seperti polip ya ataupun tumor ya. Terus kalau seperti itu kan jadi pasiennya kan kita tidak bisa dinilai ya, karena kan pasien ada gangguan dari sananya. Jadi pastikan dulu pasien tidak ada gangguan seperti tadi ya, sumbatan atau itu ya, polip ya. Terus kita memberikan bau-bauan kepada yang nervus 1 itu jangan yang menyengat. Maksudnya menyengat tuh gimana, yang mengiritasi ya, jadi kayak bensin gitu ya. Bensin itu nggak bisa jangan dipakai untuk tes ini penciuman, spidol, bensin yang kayak gitu-gitu. Terus baunya yang dikenali secara umum ya, jadi sebenarnya kita kasih tahu dulu pasiennya. Misalkan kalau ini baunya kopi ya, terus ini baunya teh ya, terus ini baunya cengkeh kayak gini. Setelah itu baru pasien disuruh tutup mata, terus hidung yang satu ditutup dulu ya. Terus kita baru kasih suatu aromanya. Nanti pasien suruh tebak, ini aroma apa Pak? Misalkan dia bisa kopi gitu ya. Terus kita ganti lagi ke sisi yang satunya, kita kasih teh. Pasien juga bisa tebak. Jadi satu-satu lubang hidungnya yang diperiksa ya. Nah gitu. Kalau nervus 1 gampang ya. Terus kita laporkan. Jadi setiap yang kalian periksa semua diatur harus dilaporkan. Jadi pada nervus 1 tidak ada kelainan dalam penciuman gitu ya. Terus yang nervus 2
2. Reference 2 itu untuk periksa apa, Dek? Penglihatan ya, visus dan lapang pandang. Oke. Biasanya visusnya ini secara idealnya diperiksa dengan apa? Visus Juli. kok dulu Snellen chart ya. Idealnya kan pakai Snellen chart. Snellen chart yang ditempel di dinding itu ya, pasiennya suruh baca dari dari jarak sekitar 6 meteran ya kan. Terus tapi kalau misalkan pasiennya kadang kan kita nggak selalu ada Snellen chart ya, apalagi di bangsal gitu nggak ada. Jadi pasiennya misalkan suruh duduk, terus kita di jarak 1 sampai 6 meter. Jadi kita 1 meter dulu ya, 1 meter dulu pasiennya. Nah, pastiin dulu di matanya apakah ada jaringan parut, ada katarak. Kita lihat dulu ya pakai ini. Kacamata gimana? Bukalah kacamatanya. Kalau visus kan harus buka kacamata, ya kan? Terus kita periksa dulu nih ya, misalkan maaf ya Dek, dulu nih. Oh jadi paksa. Nah, ini kita dulu. Ada kelainan nggak ya? Ada matanya. Terus udah gitu kita jarak 1 meter. Jarak 1 meter. Sekarang kamu berdiri deh, kamu berdiri. Jadi kita jarak 1 meter. Kamu ada paku. Ada paku. Terus matanya diperiksa satu-satu, jangan 2. Berarti kalau kita mau periksa kanan dulu, yang kiri tutup. Tutupnya pakai ini, ya pakai ini. Terus kita pakai jari ya. 1 ini berapa? 2 ya. Terus kita kalau pasien bisa, berarti kita mundur lagi semeter, ya. Ini berapa? 5. Berarti dia bisa 2 meter, 3 meter. Ini berapa? 2. Nah, terus sampai 6 meter dia bisa. Berarti kan visusnya 6/6, bagus ya. Nah, kecuali kalau misal nih, dia 1 misal kamu nggak bisa ya. Ini berapa? Nggak bisa. Bisa 3. Cuma jelas itu 3. salah gitu ya. Terus kamu berarti misalnya pakai apa? Lambaian tangan ya. Terus ini terlihat nggak Pak? Terlihat. Berarti kalau lambaian itu berapa sih? Seperberapa? Visusnya seperberapa? 1/300. Kayak misalkan lambaian misalkan nggak bisa ya. Oh ini nggak kelihatan dok gitu. Oke, berarti kita pakai apa? Cahaya ya. Saya gini-gini tuh kelihatannya dari dada kok 5 gitu. Kenapa? Enggak, tangan saya kelihatan nggak lambaian saya. Sebenarnya tetap nggak kelihatan ya. Terus ini pakai pen light. Kita pen light ke sini. Pak, Bapak terlihat nggak ada cahaya? Terlihat. Berarti visusnya berapa ya? 1/3. Gitu ya. Nah, udah. Itu kalau periksa memang pasiennya tidak ada Snellen chart ya. Jadi periksanya pakai tadi jari sama lambaian sama cahaya. Oke. Terus kita terakhir jangan lupa sudah mata yang kanan, yang kiri juga diperiksa sama kayak tadi, tinggal diubah aja ininya ya, tutup matanya. Terus kita laporkan hasil pemeriksaan terakhirnya, didapatkan pasien visusnya berapa, yang kiri, yang kanan berapa ya. Oke, terus lapang pandang. Lapang pandang pemeriksaannya yaitu pasiennya duduk, jaraknya sebenarnya 50 cm sampai 1 meter ya, 50 cm sampai 1 meter, berhadapan sini deh, berhadapan sama pemeriksa. Ini anggaplah 50 cm sampai 1 meter ya. Terus pasiennya disuruh tutup mata yang sangat kita mau periksa yang apa? Tutup mata satu deh. Misalkan mau periksa dulu mata yang kanan, berarti kamu tutup mata yang kiri. Tutupnya sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Misalkan kita mau periksa mata kanan ya. Terus, karena ini harus sama dengan pemeriksa, terus nanti kita kasih tahu pasien ya, Bapak nanti saya akan ada jari saya ya. Kalau sudah terlihat, Bapak nanti bilang ya. Jadi kalau lapang pandang kita menggerakkan jari ya, maksudnya jari kita itu kita gerakan di berbagai arah sudut, terus nanti kita periksa lapang pandangnya pasien ya. Terus ini
Bahkan yuk, kita juga harus tutup mata ya. Kita juga harus tutup mata karena membandingkan yang kita dengan yang pasien. Anggap kita normal, kita yang normal. Coba ya Bapak. Kalau udah kelihatan, bilang. Dah. 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 Terus. Udah. Mata tetap ke sini. Jadi matanya di kemana-mana ya. Udah kelihatan jarinya. Tapi romannya segitu masih normal ya. Terus ganti matanya yang situ ke sini. Dan bawah yang khusus di sini. Dokternya untuk matanya sama apa ya? Terus nanti kita kan ini. Gitu ya. Oke, jadi sebenarnya ada mata arah sesuai arah mata angin ya. Mata angin. Terus oke, itu lapang pandang. Berarti kalau kita untuk mata kiri, dokter juga untuk mata kiri atau untuk mata Terus nanti harus lurus. iya, kamu tetap yang penting matanya tetap ke depan. Matanya bukan ngikutin jarinya. Kalau jarinya ke sini kamu ke situ enggak. Pokoknya matamu tetap ke depan pandangannya. Yang penting tuh memeriksa lapang pandang pasien, ya. Oke. Terus selanjutnya nervus 3. Nervus 3 biasanya bareng sama apa deh? 3, 4, 6 ya. Nah, 3 itu fungsinya untuk apa? Pemeriksaan 3, 4, 6 itu gerakan bola mata. Kalau 3 untuk apa? 3 untuk apa? Kan semua gerakan bola mata tuh. Terus gimana? 3 ke bagian mana? Khususnya 3 ke bagian mana? Medial ya. Medial, gerakan bola matanya yang S3 medial. Terus yang 6 kemana? 6 lateral. Nah, cuma ada beberapa muskulus ya, muskulus yang dipersarafi oleh tadi nervus 3, 4, 6. Jadi yang paling banyak yang 3. Jadi yang 3 itu mempersarafi lumayan banyak ototnya selain yang medialis, ada obliquus, terus kalau yang lateral kan cuma satu yang 6, cuma abdusen. Yang abdusen itu nervus abdusen itu cuma yang lateral kok. Terus yang 4 obliquus juga. Oke. Terus sekarang periksa nervus 3 ya. Caranya 3, 4, 6 itu kita dengan gerakan jari. Gerakan jari, terus pasien suruh mengikuti gerakan jari memeriksa. Gimana gerakannya? Gerakannya seperti huruf H. Huruf H ya. Huruf H. Bapak coba perhatikan ini ya, perhatikan jari saya. Terus Bapak bola matanya aja yang bergerak, yang mengikuti, jangan kepala ya, jangan kepala tapi bola matanya. Nah, berarti tidak ada hambatan dalam gerakan bola mata. Jadi nervus 3, 4, 6-nya semua dalam batas normal ya. Terus sebenarnya dalam nervus 3 ini juga kita periksa kelopak mata. Jadi kita periksa kelopak mata, pasiennya suruh buka mata, tutup mata. Nah, jadi kita bisa lihat pasiennya itu ada petoksis atau tidak. Jadi petoksis itu apa deh? Pasiennya tidak bisa membuka mata. Ya itu pasiennya biasanya pada pasien misalkan
miastenia gravis ya, dia biasanya terjadi ptosis, sindrom Horner kayak gitu dia bisa terjadi ptosis. Jadi kelopak matanya kita periksa juga pada nafas 3 ya. Terus pemeriksaan pupil gimana? Jadi pupil kita refleks cahaya yang direct sama yang indirect ya. Jadi normalnya pasien itu kan isokor ya. Isokor itu diameternya biasanya 3 mm, 3 mm dan kanan kiri sama. Kalau sampai dia lebih dari 2 mm, perbedaan kanan kiri itu biasanya dia berarti ada herniasi ya. Biasanya misalkan pasiennya suatu ada peningkatan tekanan intrakranial, misalkan tumor ya, tekanannya meningkat, dia bisa jadi diameter pupilnya itu berbeda lebih dari 2 mm dari kanan kiri. Berarti dia ada peningkatan tekanan intrakranial. Makanya itu pentingnya kita harus cek pupil ya. Jadi cek pupil, kita lihat dulu ini diameternya ya, misalkan sorry deh. Ini kan sama diameternya. Terus kalau direct kita berarti lihat secara langsung. Jadi misalkan kita periksa mata kanan, kita lihat yang mata kanan pupilnya itu mengecil atau enggak, miosis atau enggak. Jadi normalnya kalau kena cahaya berarti dia harusnya miosis. Nah, kalau kiri kita ke kiri. Kalau indirect berarti kita kasih center yang kanan, kita kasih center yang kanan, terus kita lihat yang sebelah sininya. Nah, kita ke sini, terus kita lihat sininya juga harusnya ikut miosis. Nah, jadi cek yang kanan, kita lihat kasih yang kanan ininya, terus kita lihat yang kiri. Jadi yang kiri itu harusnya ikut miosis. Jadi itu indirect ya. Tes cahaya indirect, cahaya pupil indirect. Terus akomodasi. Jadi akomodasi jari telunjuk kita, ya Bapak ikuti jari telunjuk saya, ya. Nah, terus kita dekatin, berarti kan pasiennya jadi ke medial dua-duanya ya. Itu normal, itu akomodasi. Terus berarti itu udah terlanjur, itu udah termasuk 3, 4, 6 ya. Karena tadinya kan udah gerakannya udah ke segala berbagai arah. Terus selanjutnya maka langsung ke nervus 5, trigeminus. Trigeminus itu sebenarnya ada beberapa komponen ya dia. Jadi ada fungsi sensorik, jadi ada fungsi motorik, sama ada refleks. Tapi pada nervus 5 dominannya sebagai fungsi sensorik ya, sebagai fungsi sensorik. Jadi sensoriknya di wajah. Nervus trigeminus itu ada berapa cabang besar di muka? 3. Jadi di daerah apa? Ophthalmicus, ya kan? Terus maksila dan mandibula. Jadi kita fokuskan periksa sensoriknya di daerah situ, ya. Nah, ini pakainya ini ya dia, atau boleh pakai kapas juga. Kalau nggak ada kapas kita pakai ini, ya. Caranya gimana? Yang sensorik. Jadi sebenarnya ada sensorik raba halus ya ini, terus raba tajam pakai yang ini atasnya ada tajamnya, terus sama suhu bisa juga ya. Nah terus pertama pemeriksaan sensorik itu tetap kuncinya syaratnya pasien harus sadar, pasien harus kooperatif, pasien tidak ada gangguan atensi. Itu syaratnya. Karena kenapa kalau pasiennya nggak sadar kita nggak bisa tahu, nggak bisa nanya pasiennya. Terus kalau pasiennya gangguan atensi, pasiennya nggak nyambung, itu nggak bisa. Berarti kan pasien kita nanya gimana itu kan subjektif. Jadi pemeriksaan sensorik itu subjektif. Jadi harus pasiennya yang mengerti, ya. Nah, pertama kita kenalin dulu ya, Pak. Ini kita mau periksa fungsi sensorik Bapak. Jadi ini saya kenalkan dulu beberapa rangsangan ya. Nah, kalau ini Bapak rasakannya ini yang halus ya Pak ya. Ini halus ya. Terus ini. Nah, jadi pasiennya masih buka mata ya dia. Nah, ini tajam ya Pak ya. Terus kalau ada suhu pakai tabung reaksi biasanya ya.
yang hangat sama yang dingin. Kita bisa kasih juga ini yang hangat, ini yang dingin gitu ya. Nah, sekarang Bapak tutup mata. Tutup mata, baru tutup mata itu syarat penting ya. Penggunaan sensorik kalau tutup mata. Tutup mata. Kita di sini. Bapak ini kerasa nggak? Ya kerasa. Ini apa? Halus apa? Halus. Halus. Ini kerasa? Kerasa. Kanan kiri sama atau beda? Sama. Sama. Jadi harus bandingin kanan sama kiri. Terus ini di daerah mata, tadi kan satunya juga dahi ya. Terus daerah mata sini. Ini kanan kiri sama nggak? Sama. Sama. Terus yang habis itu tajam misalkan. Ini kerasa tajam apa halus? Aja. Kanan kiri sama nggak? Sama. Sama. Di daerah maksila, mandibula yang 3 area tadi. Ya, raba halus, tajam, bisa suhu juga kalau bisa diperiksa ya. Nah itu. Nanti kalau misalkan pasien ada kelainan, misalkan yang kiri lebih nggak kerasa, berarti ada hipoestesi yang sebelah kiri, ya. Misalkan lebih nggak kerasa atau lebih kebas kayak gitu ya. Oke. Terus motorik, jadi nervus 5 juga ada motoriknya, ya. Jadi pasien itu kita memeriksa musculus masseter sama musculus temporalis ya, untuk memeriksa apakah kontraksinya sama atau enggak. Tapi sebelumnya kita lihat dulu rahangnya. Kita kan rahang ya, rahangnya sedikit gini, terus kita bisa apakah simetris kanan kiri ya, simetris kanan kiri atau enggak. Terus kita bisa pakai ini apa? Tong speckle. Tong speckle-nya 2 harusnya ya. Tong speckle 2. Terus pasiennya suruh gigit, ya, gigit 2. Terus kalau simetris kita lihat air liurnya itu sama. Jadi maksudnya batas air liur itu kanan kiri sama. Ya pasti kan kalau gigit kan ada air liurnya. Kan gigit, nah gitu. Dua-duanya pasti kalau simetris itu sama. Kita perhatikan itu. Terus ini ya. Oke. Jadi kontraksi kita lihat juga simetris kanan kiri ya. Terus tadi kalau ada parese atau ada kelumpuhan, jadi dagunya itu akan deviasi ke arah sisi yang lesi, ya. Pasien stroke kan bisa ada parese, nah itu biasanya bisa ada. Terus refleks kornea, refleks kornea itu penting ya dia. Jadi refleks kornea selain pada pasien tidak sadar juga kita sering periksa refleks kornea, karena refleks kornea itu bisa menandakan kita tahu nih pasiennya nggak sadar, kita periksa refleks kornea untuk tahu apakah pasiennya intak setinggi apa. Intak itu kita biasanya pada mati batang otak ya, mati batang otak itu bisa kita intak. Kalau misalkan refleks korneanya udah nggak ada, kemungkinan dia sudah tidak intak sampai setinggi pons ya. Jadi kita untuk menentukan batas lesinya, batas lesinya. Jadi kalau misalkan cahaya nih, misalkan fungsi refleks cahayanya menurun, biasanya pada setinggi mesencephalon. Tapi kalau misalkan yang kornea biasanya sudah sampai pons. Tapi kalau fungsi menelan, fungsi batuk, refleks batuk sudah tidak ada, itu berarti sudah medula oblongata yang paling parah. Ya. Nah, caranya refleks kornea gimana? Caranya misalkan pakai kapas yang dililit ya, kapas yang dililit ujungnya itu, kapas dililit atau tisu dililit gitu ya. Pasien kita berikan rangsangan di bagian daerah limbus yang mata yang daerah lateralnya itu limbus. Pasiennya suruh, kalau kita periksa yang kanan, pasien suruh melirik ke kontralateralnya. Nah ini responnya refleksnya apa? Mengedip ya, mengedip. Nah kalau yang udah nggak intak itu setinggi pons, pasien tidak ada kedipan sama sekali. Jadi walaupun kita kasih rangsang, dua-duanya itu tidak ada kedipan. Ya, berarti memang sudah refleks korneanya negatif. Gitu. Ya. Terus selanjutnya refleks masseter. Refleks masseter gimana, pakai apa? Pakai hammer refleks. Jadi gini, jadi pakai bantalan ini ya, pakai bantalan jari kita. Nah agak
agak ini sedikit ya, agak apa? Nah, gitu sedikit. Nah, jadi normalnya ada kontraksi, tapi normalnya itu kan kita ada kontraksi. Cuma kalau kontraksinya berlebihan itu berarti abnormal, ya. Normalnya kan cuma kontraksi sedikit gitu lah ya, nggak sampai berlebihan. Kalau berlebihan berarti abnormal. So, jadi refleksnya di nervus 5 ada 2, refleks kornea sama refleks masseter, ya. Terus ini nervus facialis paling banyak, ya. Nervus facialis itu paling banyak. Dia komponen utamanya yaitu pemeriksaan motoriknya ya dia. Terus sensorik juga ada, sama dia juga ada autonom atau parasimpatis, ya. Sebenarnya juga ada refleksnya juga, strategius ya. Nah, kalau motorik pasiennya disuruh apa? Kita memeriksa otot-otot wajah. Jadi nervus facialis itu mempersarafi untuk otot-otot wajah ya dia. Otot wajah. Jadi pas pasien diam, Bapak suruh diam ya, diam dulu. Kita periksa inspeksi dulu. Kira-kira alisnya kanan kiri simetris enggak? Kita lihat dulu ya. Terus celah mata simetris kanan kiri atau enggak, ya. Terus kita lihat sudut mulutnya simetris atau enggak. Sudut mulutnya ini, ya, kanan kiri sama atau enggak sudut mulutnya, itu secara diam. Setelah diam baru kita suruh pasiennya menggerakkan gerakan. Bapak ikuti saya ya. Coba sekarang angkat alis dua-duanya. Nah, kita periksa itu alisnya sama nggak, simetris atau nggak kanan kiri. Pada pasien Bell's palsy biasanya tidak bisa mengangkat alis ya, simetri ya. Yang satu tidak bisa diangkat. Terus Bapak coba menutup mata. Bapak coba. Kita rasakan tangannya kayak kanan kiri sama atau enggak, ya. Terus Bapak mencucu gitu. Terus ini menggembungkan pipi, terus kita periksa dua. Nah, kita periksa sama kanan kiri kekuatannya, ya. Nah, terus sama ini ya, geget. Nah, kita lihat simetris ya tuh sudut mulutnya ya. Nah, itu untuk yang motorik ya, Terus kita sensorik itu pada pasien pada nervus facialis biasanya pakai rangsangan rasa ya. Jadi lidah, tapi itu memang kalau pas OSCE nggak usah dilakuin sih ya, karena kan nggak mungkin probandusnya di lidahnya kan. Biasanya tuh kita tuh membersihkan dulu lidahnya ya dengan kasa dibersihkan dulu supaya tidak ada bekas takutnya makan apa, jadi kita bersihkan dulu. Terus nah kita letakkan gula berbagai macam ya, asam ya, terus pahit di 2/3 bagian depan lidah ya. Nah itu cuma memang itu kan kayak nggak ini lazim untuk dilakukan. Jadi bisa kalau OSCE yang penting kamu bisa menjelaskan, dengan nggak tapi dijelaskan ya. Jadi ingat yang 7 itu 2/3 lidah. Kalau yang 1/3 bagian posterior itu apa? Glosop. Kalau yang 2/3 depan facialis ya. Oke. Terus parasimpatis memeriksa apa? Memang dia kan kelenjar lacrimalis itu kelenjar air mata. Kita biasanya pakai tes skimmer namanya. Tes skimmer pakai kertas lakmus. Jadi kita tempelkan kertas lakmus di sisi di daerah konjungtiva inferiornya, kita tempel ya. Terus kita diamkan ya. Kita diamkan 20 menit terus nanti kita lihat hasilnya. Nah, pasiennya kalau misalkan hiperlakrimasi ya, dia itu biasanya lebih dari 30 mm untuk yang di kertas lakmusnya. Tapi kalau hipolakrimasi berarti dia di bawah 5 mm atau berapa ya, saya lupa deh.
pokoknya itu ada ukurannya, ada batasnya. Nah itu namanya tes skimmer ya, tes skimmer. Tapi kayaknya kalau kalian nggak dilakuin deh, soalnya nggak dikasih juga kayaknya kertas lakmusnya. Terus kalian cukup ini aja, kayak memeriksa ininya aja, kayak kondisi matanya kering atau basah ya. Kalau terlalu basah kelihatan ya overlaprimasi. Terus juga kelenjar sublingualisnya apakah drooling gitu ya. Kalau pada penyakit Parkinson kan biasanya pasiennya drooling terus, jadi ngeces terus ya. Kalau normal kan enggak ya gitu. Terus itu udah ya udah. Terus selanjutnya nervus acousticus. Nervus acousticus nervus 8. Fungsinya utamanya nervus acousticus untuk memeriksa apa, Dek? Fungsi pendengaran dan keseimbangan ya. Oke. Terus fungsi keseimbangan, fungsi pendengaran dengan apa alatnya? Garpu tawa ya. Garpu tawanya biasanya digunakan berapa hertz? 512 juga ya. 512 hertz ya. Oke, terus yang Weber. Weber ini mana ini ya? Ini ya. Kita cari nomor 12 ini ya. Nah, biasanya bisa ya kita gerakin dulu di sini, di tonjolan tulang. Ya, ini kan ini bentar ya. Ginikan jadi cuma susah begini aja nih. Atau gini. Tapi kalau gini biasanya enggak, malah kalau gini. Fokus. Nah, ada kerasa getarannya kan? Masa aku aja ngerasa sih? Enggak. Hah? Enggak. Ada nih. Kalau ini malah enggak deh. Rasa. Hah? Enggak deh, malah yang tadi yang begini tuh. Aduh. Ada yang sakit ke Ini kerasa loh. Jadi kalau Weber itu intinya membandingkan kita taruh di ini ya, kan kita taruh di atas ya, di atas di kepala ini ya kan, di bagian tengahnya. Terus getarannya itu dibandingkan kanan sama kiri, itu getarannya itu sama atau enggak. Normalnya sama. Kalau misalkan dia, nah gitu aja nih ya. Nah, kalau sama berarti kan dia normal. Tapi kalau dia getarannya lebih terasa di kanan, misalkan pasiennya bilang saya lebih terasa getarannya di kanan, berarti dia apa? Tuli apa? Apa? Konduksi kanan. Tuli konduksi kanan. Ya. Nah, terus tadi gini ya, deh. Berarti kamu gini juga boleh kurang. Kamu gitu. Nanti kamu lebih kerasa mana, kanan atau kiri. Nah, gitu. Jadi tanyakan ke pasiennya ya. Tanyakan ke pasiennya. Itu Weber. Kamu masih coba rambutnya tapi Enggak sih. Bisa ada kok coba kamu. Pengen itu nggak apa di meja, coba di meja. Rasa kan? kerasa. Tapi kerasanya lebih ke tangan ya. Ya, ini di sini ada sih. Enggak. Ada kan tangan kerasa kan? Tapi di sini tuh harusnya kerasa. Nah, terus rine. Nah, gitu. Coba. Rasa kan? Nah, tes rine ini ya. Tes rine itu untuk membandingkan ya hantaran melalui tulang dibandingkan dengan udara ya. Jadi
Kalau normalnya, jika yang sehat itu berarti yang udara lebih lama dibandingkan dengan yang tulang. Nah, jadi kita caranya gimana? Tadi kan misalkan ini ya udah digetarkan, terus kita tempel pada mastoidnya, pasien. Sini. Misalkan digetarin ya dia, digetarin, terus kerasa, ya kan? Nah, terus udah hilang, aku simpen di sini, di depan meatus ekosticus internusnya, pasien masih bilang ini masih terdengar nggak? Nah gitu. Jadi kalau misalkan pasiennya masih terdengar, dikatakan rinenya positif, ya. Kalau rina positif ini berarti pasiennya apa? Bisa normal kalau positif ya, atau tuli persepsi. Jadi pilihannya dua. Kalau rina positif bisa normal atau tuli persepsi. Tapi kalau misalkan tuli konduksi berarti negatif, justru udah nggak kedengar. Harusnya tuh tadi masih dengar sedikit deh. Jadi harusnya masih dengar. Karena kan hantaran udara lebih lama dibandingkan dengan hantaran tulang, gitu. Nah, jadi kalau positif itu masih bisa dua kemungkinan ya, normal atau tuli sensorineural. Nah, terus kita sama periksa juga yang sebelah situ, ya. Jadi dari mastoid itu baru pindah ke meatus ekosticus ya. Terus yang ketiga untuk swabah itu jadi membandingkan hantaran tulang pasien dengan hantaran tulang pemeriksa. Jadi syaratnya pemeriksa pendengarannya harus normal ya. Nah, terus caranya gimana? Jadi digetarkan, disimpan di mastoid lagi pasien. Terus nanti pasien kalau udah bilang nggak ada apa-apa lagi, nggak ada kedengaran lagi, baru dipindahkan ke mastoidius dokter ya. Nah terus kalau misalkan hantaran tulangnya baik, berarti tidak terdengar sama dokter. Jadi makanya swabah normal ya. Nah kalau pendengaran penderitanya kurang baik, maka dokter masih dengar ya. Jadi swabahnya mau pendek namanya, swabahnya mau pendek. Itu ya, jadi yang tes Garputala ada 3, Rine, swabah, sama Weber. Oke. Terus fungsi keseimbangan pakai tes kalori. Biasanya tes kalori digunakan pada apa? Tes mati batang otak. Ya, kita lakukan tes kalori itu biasanya untuk tes MBO. Ya. Jadi pada tes kalori itu kita ada 2 tesnya, dengan air hangat dan dengan air suhu dingin ya. Terus kita berikan misalkan ke yang telinga, kita jadi satu periksa telinga kanan, telinga kiri ya. Nah kita squeeze kan, caranya tuh kalau di ICU biasanya ya. Jadi kita squeeze-nya itu disambungkan dengan kayak selang gitu, selang kecil. Terus kita masukkan ke telinga ya, misalkan kita yang air dingin dulu dimasukkan. Terus nanti setelah dimasukkan tuh nanti kalau masih ada reaksi respon, dia tuh akan ada nistagmus ya, karena ada nistagmus. Nistagmus. Terus nanti yang kanan kiri juga. Tapi kalau pasiennya udah nggak ada reaksi, tidak ada nistagmus, berarti itu udah ya maksudnya mati batang otak gitu ya. Kita bisa masukkan sebagai syarat mati batang otak, salah satunya itu tes kalorinya negatif. Itu maksudnya masih banyak lagi pemeriksaan lain kayak tes apne, tes ini yang untuk syarat mati batang otak. Tapi kalau kalorinya udah nggak ada reaksi nistagmus pada mata, berarti memang sudah tidak ada respon ya. Gitu. Cuma ini ada perbedaan dengan yang dingin dengan yang hangat ya. Jadi kalau misalkan yang dingin kita masukin telinga kiri, dia akan nistagmusnya ke arah kontralateral, ke arah yang berlawanan, ke arah kanan berarti. Sebaliknya kalau yang hangat, dia akan nistagmusnya ke yang arah dimasukkan airnya itu ya. Nistagmus itu kita periksanya yang fase cepatnya.
Oke, terus pas pointing test ya. Pas pointing test itu suatu tes keseimbangan juga ya. Tes keseimbangan. Jadi jari pemeriksa dengan jari telunjuk bersentuhan. Jadi pasiennya suruh coba buka mata dulu ya. Terus jarinya gimana? Mesti. Pas pointing test ke hidung. Sebenarnya boleh juga ya. Gini sebenarnya kan pembentukan yang benar tuh menyentuh ujung jari pemeriksa dengan jari telunjuknya. Jadi gini. Ya, terus aja. Nah, terus kamu gini. Dari atas ke bawah, ke bawah ya. Terus ya gitu aja. Nah, terus kamu merem. Setelah buka mata, merem. Harusnya dia bisa ya. Iya, nggak bisa. Ini bisa. Bisa tuh. Bisa. Nah, gitu ya. Udah. Nah, kalau misalkan pasiennya ternyata ada gangguan, berarti dia selalu deviasi gitu ya. Terus itu udah fungsi keseimbangan. Pas pointing test hasilnya apa? Positif negatif gitu. Pas pointing test tidak ada kelainan, Oh. normal. Nah,